Peredaran vaksin palsu sudah terendus Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sejak tahun 2013 silam. Selama temukan indikasi palsu, serangkaian pengujian dilakukan BPOM. Namun kebutuhan konsumen akan vaksin impor dianggap jadi celah masuknya vaksin palsu. Selama ini BPOM rutin mengawasi peredaran vaksin di sarana kesehatan yang resmi. Kami telah melakukan kajian, mungkin aja ada kelolosan seperti itu. Tetapi umumnya kelolosan itu sangat sedikit, Pak, kalau di jalur resmi. Tapi kalau mungkin Bapak cerita di Pramuka atau cerita di kios-kios obat di Jatinegara, itu bukan daerah resmi untuk vaksin, Pak. Selasa, terkait temuan vaksin palsu ini, Komisi Nasional Perlindungan Anak menilai BPOM lalai menjalankan fungsinya. Kami melihatnya ini merupakan selain kejahatan luar biasa, tetapi kejahatan kemanusiaan. Karena dilakukan oleh orang-orang yang sadar dan dilakukan oleh orang-orang tenaga medis yang diungkap oleh Mabes Polri. Jadi saya kira Komnas Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana setiap anak itu punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang luar biasa. Untuk menjawab keresahan, pemerintah dituntut segera menjelaskan kepada masyarakat apakah vaksin palsu salah satu penyebab banyaknya jumlah anak autis di tanah air. Komnas PA kini membuka pos pengaduan masyarakat di 16 kota besar termasuk Jakarta. Kita harus memberikan jawaban pasti pada orang tua yang memiliki anak-anak autis untuk kejelasan tentang ini. Karena begitu resahnya, karena kita tahu bahwa di Indonesia anak autis begitu luar biasa banyak. Polisi mengidentifikasi ada 4 rumah sakit dan 2 apotek di Jakarta yang menerima pasokan vaksin palsu. Polisi tak membeberkan identitas rumah sakit dan apotek tersebut. Bareskrim Polri tetapkan tersangka baru dalam kasus peredaran vaksin palsu. Hasilnya, para tersangka berasal dari 4 sindikat berbeda. Sejauh ini, polisi telah menetapkan 16 tersangka dari 4 sindikat yang berbeda. 16 tersangka ini bukan dalam satu komplotan, tapi berada dalam, kita identifikasi menjadi 4 komplotan. 4 jaringan pelaku kejahatan pembuat vaksinasi. Jadi Pak Sutri itu salah satunya pembuat. Kementerian Kesehatan yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu akan mendata bayi, batita, dan balita yang mendapatkan vaksin palsu di beberapa daerah. Jika ada keluhan dari penerima vaksin, vaksin akan diberikan ulang secara gratis. Sebelumnya, polisi mengungkap kasus produksi vaksin palsu sejak tahun 2003. Polisi temukan barang bukti vaksin palsu di 3 daerah, yakni Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Sejauh ini, polisi telah menetapkan 15 tersangka. Tim Liputan melaporkan untuk NET.